Alhamdulillah kabar baik, Pak. Oke. Terima kasih sudah berkenan disupervisi oleh saya ya Bu. Pelaksanaan supervisi kira-kira mau kapan? Tanggal 18 Oktober. Tanggal 18 besok berarti ya Bu. Iya. Oke. Jadi saya mohon izin untuk masuk ke kelas panjenengan di tanggal 18 Oktober hari Jumat ya. Iya. Kemudian mata pelajaran apa yang dijadwal hari Jumat itu? Untuk tanggal 18 Oktober besok kebetulan saya ada di kelas rangkap untuk kelas 2 dan 3. Oke. Jadwalnya kelas 2 itu matematika, kelas 3 IPAS. IPAS ya kelas 3. Hmm. Untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok dalam pembelajaran itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya kelas 2 itu memahami cara-cara kerja tabel perkalian dan mampu membuat tabel perkalian. Matematik berarti ini ya? Ini matematik. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kelas 3 itu yang pertama melalui kegiatan mengamati secara langsung peserta didik menemukan informasi mengenai perubahan cuaca dengan benar. Kemudian yang kedua melalui kegiatan diskusi peserta didik membuat kesimpulan mengenai perubahan cuaca dan hasil pengamatan yang tepat. Ada diskusinya juga. Jadi tujuan belajarnya ada 3 ya Bu. Yang pertama di matematik dan 2 di IPAS. Untuk tujuan pembelajaran itu kira-kira area pengembangannya akan dicapai Bu Puspa apa? Dari arah pengembangan yang ingin saya capai itu kognitifnya, mengidentifikasi ciri-ciri perubahan cuaca dan memahami cara kerja tabel perkalian. Kemudian untuk keterampilannya itu menulis laporan sederhana tentang hasil pengamatan perubahan cuaca. Oke. Berarti area pengembangannya ada 2 ya Bu, kognitif dan keterampilan. Saya ingin tahu tentang strateginya. Kira-kira strategi yang dipersiapkan dalam upaya mencapai area pengembangan tersebut apa? Kalau strateginya nanti yang pertama saya itu mengambil dari media yang saya gunakan itu berupa kartu, di mana pada kartu tersebut itu terdapat macam-macam gambar tentang perubahan cuaca. Oke. Kemudian, Berarti medianya kartu ya? Kemudian setelah itu saya menugaskan anak untuk mengamati secara langsung tentang perubahan cuaca pada hari itu. Oke, bagus. Strategi bagus itu. Kemudian ada pengembangannya juga bagus sesuai dengan tujuannya. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat besok bisa terlaksana dengan baik dan lancar juga. Dan saya mohon izin nanti saya ikut mengamati dengan supaya nanti saya bisa terjun langsung, melihat langsung untuk pembelajaran panjenengan. Terima kasih untuk siang hari ini sudah meluangkan waktu untuk sharing sekedar pelaksanaan untuk besok. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, hari ini kelas 2 dan kelas 3 digabung ya karena Bu Eni sekarang sedang cuti sehingga kelas 2 dan kelas 3 pembelajarannya digabung ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalian siap belajar? Siap. Ya, hari ini siapa yang sudah berangkat untuk kelas 2? Aju juga tidak berangkat, kenapa? Sakit. Oh ya, kelas 3 ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Iya, berangkat semuanya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini untuk kelas 3 silakan kalian buka bukunya dulu halaman 10 ya. Ya, untuk siswa kelas 3 silakan kalian membaca buku terlebih dahulu halaman
bilangan ya. Nah, masih ingat perkalian itu apa? Nah, jadi perkalian itu penjumlahan yang berulang. Bu Guru beri contoh ya. Misalnya 4 dikali 5 berarti 4 dikali 5 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ya. Jadi 5-nya ada 4 sama dengan berapa? 20. Ya betul. Nah, ya di sini ibu punya soal ya 2 kali 3. Nanti di kotak ini kalian isikan bintang ya. Jadi satu kotak itu ada berapa bintang? Coba siapa yang mau maju? Ya, Solihah, coba. 3 tambah 3 sama gimana? Jadi ada 3 tambah 3. Berapa hasilnya? 6. Ya, jadi sudah paham ya mengenai perkalian tadi? Sudah. Nah, sekarang Bu Guru bentuk kelompok ya. Bu Guru berikan lembar kerjanya, kalian kerjakan ya. Kerjakan di sini berkelompok. Untuk kelas 3 kita lanjutkan materinya. Kemarin sudah belajar tentang perubahan cuaca ya. Masih ingat ini cuaca apa? Kalau ini angin, yang ini mendung. Ya. Cuaca itu adalah perbedaan udara di suatu tempat. Nah, semalam di tempat kalian jelas juga hujan. Ya, kalau semalam hujan, sekarang cuacanya cerah. Jadi cuaca itu dapat berubah. Ya. Dan sekarang Guru bagi lembar kerja, kalian kerjakan ya. Kelas 2 sudah selesai mengerjakannya? Selesai? Nah, coba Jena dipresentasikan ke depan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Yansa. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang apa kelas 2? Kita sudah belajar tentang cuaca. Nah, besok kita lanjut ke materi yang berikutnya. Sekarang untuk berdoa bersama-sama. Selamat siang Bu Puspa, gimana kabarnya, sehat? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kemarin saya sudah diizinkan untuk masuk ke kelas panjenengan untuk melakukan observasi dengan Bu Puspa. Barangkali nanti Bu Puspa juga bisa menceritakan, ya kita sharing-sharing saja lah. Kita tujuannya untuk obrolan kali ini dan tahu kita untuk
pembelajarannya tadi itu seperti apa. Siap. Kemudian tadi kan saya sudah masuk ke kelas panjenengan untuk melakukan observasi, dan menurut saya untuk kegiatan pembelajarannya tadi itu juga sudah mengasihkan. Anak-anak buktinya sudah antusias, dan panjenengan juga dengan sabarnya ya, karena menghadapi anak kecil kelas rendah, kelas 2, kelas 3, apalagi kelas rangkap itu sudah bagus sekali lah. Kira-kira menurut panjenengan itu tadi itu pembelajarannya itu bagaimana? Menurut saya dari pembelajaran tadi dilihat dari kondisi dan siswanya, menurut saya itu sudah cukup terkondisikan dengan baik. Kemudian dari segi materinya yang saya sampaikan juga alhamdulillah anak-anak bisa menerimanya dengan baik juga. Dengan media juga tentunya anak-anak jadi lebih asik. Kalau dari pembelajaran tadi, ya, Bu Puspa, adakah yang mau ditingkatkan? Ada, Pak. Kalau boleh tahu, kira-kira hal apa yang mau ditingkatkan oleh Bu Puspa? Yang ingin saya tingkatkan, yang pertama itu dari kemandirian siswa. Jadi itu perlu ditingkatkan supaya anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk memotivasi siswa yang lain supaya mereka itu juga bisa lebih aktif lagi. Jadi tidak hanya siswa itu saja yang aktif seperti itu. Berarti motivasi dari diri siswa, motivasi intrinsik dari siswa. Apalagi ini dunianya kelas 2, kelas 3 itu masih suka bermain, tidak bisa terkondisikan dengan baik. Nah, ke depan misalnya ini kan panjenengan sudah tahu pengen melakukan itu yang dikembangkan, kira-kira apa rencana ibu untuk itu? Iya, rencana saya saya bertahap ingin mengajak siswa yang masih kurang aktif ini untuk memotivasi mereka, memanggil mereka ketika sedang dalam pembelajaran dari depan, mungkin ayo siapa tahu mau berpendapat gitu. Tapi mereka kalau misalnya masih malu ya boleh dari tempat duduk dulu seperti itu. Kemudian kalau mereka sudah terpancing, kan mereka jadi punya motivasi gitu. Oh ternyata saya bisa seperti teman-teman yang lain. Jadi dalam pembelajarannya nanti anak dipanggil, tapi di tempat duduk dulu gitu. Setelah itu baru kalau sudah merasa dia mampu baru di ke depan, berarti bertahap gitu. Kemudian rencana tadi berarti Bu Puspa ngobrol dulu dengan anak-anak nih supaya memancing dengan pertanyaan-pernyataan diaktifkan supaya anak itu aktif dulu, minimal dari tempat duduk dulu. Kemudian nanti kalau sudah berani mencoba, kemudian bisa menyampaikan, terus mungkin maju begitu ya. Kemudian dari itu mungkin ada rencana lain lagi seperti itu? Rencana yang lain mungkin dalam pembelajaran saya harus sering ini ya Pak, dalam belajar itu harus diselingi dengan speaking, terus juga pembelajaran yang lebih mengasihkan seperti ada permainan, tapi itu dalam bentuk kelompok seperti itu. Oke. Seperti tadi ya berkelompok begitu ya. Tadi juga bagus, sudah ada kelompok yang aktif, ada yang kelompok yang masih pasif gitu. Berarti nanti itu yang akan ditingkatkan. Kemudian rencana untuk memanggil itu juga sangat bagus, dari tempat duduk dulu bertahap, berarti nanti anak supaya menyiapkan dulu. Kemudian kapan rencana itu akan dilaksanakan oleh Bu Puspa? Untuk rencana ya nanti mungkin di
pertemuan selanjutnya saya mulai mungkin mulai anak-anak itu sudah mulai bisa percaya diri. Paling tidak ada targetnya ya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengkondisikan siswa tersebut kira-kira Bu? Untuk waktunya mungkin saya harus lebih awal lagi ya. Mungkin 1-2 minggu, paling lama ya 1 bulan. Berarti bisa diukur ya, dalam 2 minggu dapat berapa ya. Iya. Itu juga cara yang bagus dan sudah disampaikan setelah pembelajaran hari ini, dan besok dan seterusnya sudah akan melaksanakan rencana tersebut. Terima kasih Bu Puspa, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan lancar. Kemudian begini Bu, Ibu kan juga masih sangat muda, masih panjang sekali tentunya untuk perjalanan di dunia pendidik. Kira-kira kepengen mengembangkan diri juga kan? Nah, kira-kira untuk mengembangkan diri Bu Puspa itu sendiri itu seperti apa kepengennya? Saya ingin mengikuti program yang dapat mendukung saya untuk meningkatkan kompetensi yang seharusnya saya miliki. Contoh aktivitasnya misalnya seperti apa? Contohnya seperti mengikuti KKG atau workshop atau pelatihan-pelatihan yang lainnya seperti itu. Berarti minimal aktif dulu ke KKG ya itu ya? Iya. Oke, kalau menurut KKG workshop itu kan udah pasti ada tujuannya. Nah, tujuan yang ingin dicapai Bu Puspa itu sendiri apa? Tujuan yang ingin saya capai, saya ingin supaya dalam pembelajaran itu saya lebih mampu mengembangkan pembelajaran lebih mengasihkan, lebih interaktif dengan siswa seperti itu. Oke. Tujuan yang bagus itu. Kemudian dari tujuan tersebut kira-kira untuk ukuran keberhasilannya apa? Untuk ukuran keberhasilannya mungkin ketika saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang dari pelatihan-pelatihan tadi saya terapkan di kelas, kemudian anak-anak dalam pembelajarannya sudah lebih baik dari yang saya terapkan kemarin, itu bisa saya katakan sudah lebih bagus, lebih meningkat seperti itu. Berarti tolak ukurnya di kelas yaitu nanti pembelajarannya akan lebih baik, lebih menguasai kondisi kelasnya itu, lebih mampu mengaktifkan siswa juga. Iya, betul. Kemudian dukungan yang diperlukan atau dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut kira-kira apa? Dukungannya yang pertama pasti dari motivasi diri sendiri gitu Pak. Kemudian dari kepala sekolah, teman-teman, rekan jawab yang lain, juga dari sarana dan prasarana itu juga penting. Saling berkolaborasi tentunya ya Bu. Saling berkolaborasi. Baik Bu, rencana yang bagus, saya dukung 100% untuk fokus lagi. Kira-kira untuk sharing-sharing untuk hari ini, untuk coachingnya sangat bagus. Terima kasih sekali. Pengembangan dirinya juga sudah cukup baik. Semoga ada manfaatnya untuk Bu Puspa ke depan, dan tentunya untuk SD kita, SD Jatuh ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk sharing-sharing kali ini. Saya siap mendukung Ibu untuk kita maju bareng-bareng nantinya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan pengembangan dirinya semakin menjadi lebih baik, dan nantinya ke depan kita juga lebih bisa bekerja sama lagi. Sama-sama Pak. Terima kasih atas dukungannya.